bapak nggak ada artinya. Iya. Anak dari bapak, bapak dari bapaknya, bapaknya dari bapaknya, bapaknya dari bapak-bapaknya. Ya bener, tawasul namanya. Bener. Summa ila ruhi bapak ini bin bapak itu bin bapak ono bapak yang ini bin bapak yang ini, bapak yang itu tuh bin bapak yang itu yang ini yang ono yang itu. Al-Fatihah. Makanya kenapa kita harus ngelancarin? Saya sebelum jadi pelawak, wah Pak, saya udah diajarin nih. Bapak saya nengtengnya tahlil nunggu kubur zaman dulu. Kalau orang meninggal itu nggak di rumah ditungguinnya, di atas kubur dibikinin balai. Saya bagian ngompak tuh, ngompak air. Kan yang ngaji aki-aki semua. Dia yang miring senderan pules. Dia aki-aki. Asal habis makan kena angin dikit. Tinggal kita dah jam 12 mana di tengah kebun kuburannya serem. Suruh baca kita nggak pelan-pelan, kenceng terus. Habis asal kita pelanin ada zaman dulu masih bulakan itu. Makanya saya hafal Yasin nggak pernah ngapalin. Diteng-teng sama bapak saya baca Yasin. Liatin bibir orang tua. Ya orang tua pada baca Yasin kan bari merem tuh. Saya malah ngeliatin kue aja. Apa pan nih jam melek nih, geser nih kuenya. Makanya kata bapak saya, lu ngikut. Kalau ada orang tahlil ngikut buruan. Bapak lu udah mau berangkat, cepet udah nyusul. Ngapa sihnya? Mau nggak masak? Bapak bilang itu ntar kalau nyampe sana duduknya dapet kiai. Emang ngapa mak? Lengkungan itu makanan banyak. Iya, Adin lu nggak dapet ilmu nggak apa-apa kata emak saya. Yang penting dapet makan aja. Ilmu mah gampang, kita rajin ikut juga nyusul. Yang paling jelek ilmu nggak dapet, makanan nggak kebagian. Ini kata emak saya, anak tolol. Apa yang lu arah? Makanya sampai sekarang bukan harus doang saya kerjaannya. Ya, kira-kira cakepnya kita. Makanya tadi apa tuh? Biru abakum tabirukum abnaukum. Siapa orang nih mananya? Siapa orang yang sering doain ma bapaknya, nanti dia bakal didoain anak cucunya. Siapa orang yang sering kirimin Fatihah, dia bakal dikirimin Fatihah sama anak cucunya. Siapa anak yang berbakti, siapa orang yang berbakti kepada emak bapaknya, nanti dia punya anak cucu bakal berbakti kepadanya. Biru abaakum tabirrukum abnaukum. Kita begini karena orang tua kita ngajarinnya begini. Haji Akri nggak pernah ngimpi diundang selesai ngelawak, tiba-tiba apa namanya kalau zaman sekarang viral, para pencari Tuhan. Ingat yang main para pencari Tuhan bulan puasa? Bapak ingat Pak? Iya Pak. Ya, dari zaman Bapak masih ada gigi dulu kan ya? Iya. Zaman itu para pencari Tuhan ngetop ya Pak. Setiap sahur kita nonton para pencari Tuhan, selalu rating itu. Selalu rating itu. Masih inget kan yang main jadi Ustadz Ferry? Yang jadi Ustadz takut banget sama bininya? Ya itu gua. Maaf nih Pak, gua kalau nyombong leher gua kaku. Jadi yang bikin bagus kita bukan kita, bapak kita, emak kita, nyak kita. Bahkan maaf Pak Ulfa, ini Masya Allah, saya aja pelawak duluan belum sanggup nyumbang mobil buat masjid. Kalau gua mah apa lempengan ini? Selalu mau ngasih tahu. Jadi cakep tuh bimbingan suaminya. Ini kan bagaimana lakinya? Ya iya kan. Coba bagaimana lakinya bini. Bini mana rata-rata nurut Bang. Sampai malam juga nonggeng. Iya emang tempat tidur basah, hujan bocor. Ini mah pikirannya ke situ najis loh. Bahkan selama kebangetan cerita ada yang masuk tuh. Jadi gue nyumbang dulu. Artinya apa? Ini jariah ini. Ada. Yang paling cakep itu nanti jariah ini bakal ngalir tuh. Ngalir terus. Makanya apa tadi tawasul? Kata guru saya tawasul itu nyambung. Gue lengket nih.
Nggak pakai matching. Apa itu tawasul? Nyambung, bocoran dari kiai. Nanti kita begitu berjembat di jembatan Shiratal Mustaqim, ada yang namanya Shiratal Mustaqim, itu jembatan buat kita. Satu rambut dibelah 7. Bayangin, turun 1000, naik 1000 tahun, ya, datar 1000, berarti 3000 tahun kita. Begitu kita berjembat di jembatan Shiratal Mustaqim, ini ngasih bocoran kiai. Karena urusan agama mesti ngaji, nggak bisa ngarang-ngarang. Urusan tajwid mesti belajar, nggak bisa seenaknya. Bener, bisa karena biasa. Orang kalau yang biasa pasti bisa. Orang yang nggak biasa kirim tawasul beda. Wah ilah. Iya nggak biasa, po, baru latihan separoh. Nggak biasa, bisa tapi nggak biasa. Wah ilah. Teriak yang meninggal wah ilah, bukan wah ilah. Wah ilah lagi nyayol. Salah kirim. Makanya saya membiasakan sebelum summa ila ruhi khususan tuh. Iya. Allah hadrati khususan nabina babaji ini bin babaji itu babaji itu bin babaji ana. Babaji yang ana yang kuburannya di depan masjid, babaji yang ini nih, babaji yang ini nih yang kuburannya di bulakan. Babaji yang itu tuh, babaji yang itu tuh yang kuburannya udah kealingan tembok. Babaji yang ana bin babaji yang ini, babaji yang ana yang kuburannya udah ketiban triplek. Babaji yang itu tuh, babaji yang itu tuh, babaji yang itu tuh yang kuburannya kemarin dijual anaknya. Yang ini, yang itu, Al-Fatihah. Itu boleh ketawain, tapi kalau nggak biasa, nggak bakal bisa itu. Bener. Oh iya, cepet kan dia tuh. Kalau mimpin tawasul nggak bisa. Wah ilah dilempar piring sama anak. Aku lagi nyuci lu kirimin pakaian. Artinya bisa karena biasa. Kenapa sekarang kita begini? Bisa jadi bapak kita nanti, sekarang nyampe nanti di kuburan kita bakal bareng-bareng, di surga kita bakal bareng-bareng. Bisa jadi ini yang bikin kita masuk surga bareng-bareng dengan orang tua kita. Amin. Di saat orang nggak suka dengan sunnah, di saat orang nggak suka dengan tahlil, kita hidupin tahlil pusing-pusing amat. Jangan dibahas ketinggian. Kok orang baca Yasin di atas kuburan, mau di mana nih? Gua kalau gua sakti di atas api malah. Iya kan? Jangan kebanyakan dibahas kalau menurut saya gitu. Jangan ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini musik, ini bid'ah, ketinggian. Gua mau ngaji aja di mana, di kuburan bapak gua. Gua ngaji di kuburan bapak gua. Kecuali di atas punan, gua ngaji. Loh kan gua malu ngaji di atas punan, mana pakai kolor. Biji jeplos mengkilat. Ada kunyuk nyomot, waduh kelengkeng nih. Bisa jadi saya ceramah ternyata yang masuk surga duluan abang nih. Bisa jadi saya ceramah, saya nggak pikirin omongan saya nggak pakai omongan saya, tapi begitu saya yang ceramah abang yang dengerin, abang yang pakai omongan saya. Bisa jadi abang yang masuk surga duluan. Amin. Kita nggak tahu ada rahasia Allah. Kira-kira begitulah. Kira-kira begitu. Bahkan nggak sedikit anaknya bangor. Bapaknya ngajar terus, nggak pernah mikirin anaknya. Ngadu ayam terus anaknya. Bapaknya kiai. Kalau cerita di Banten begitu nih. Saya asli Betawi tapi punya kakek Banten. Kakek juga bukan asli Banten, dia punya nenek orang Banten. Makanya dia tinggal itu Pondok Pinang. Apa dia bilang? Kuburannya gua udah lihat di pinggir laut. Nah dicaringin Syekh Asnawi, caringin itu tukang payung, nggak kakek apa tukang payung Syekh Asnawi itu kakek saya. Makamnya di pinggir. Turunan mah cakep, mata air bagus. Cuman kitanya nggak pernah mau dandang. Kira-kira begitu. Bapak suruh ngaji kita ngelawak. Ya kan, bapak masuk ke masjid, kita masuk ke TV, kan setan kita. Iya kira-kira begitu lah. Ntar juga tua bakal pulang. Siapa yang membayar nenek-nenek bojot? Sekarang aja masih laku ini. Coba kalau udah 20 tahun ke depan lagi ntar, siapa yang mau bisa inilah ceramah Ustaz Akwi Patrio? Ya nyari tiang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Tiup cecokanya juga jatuh. Ada masanya. Di setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Ya, kalau bahasa syair dulu tuh likul lima komin makolun walikul lima kolin makomun. Setiap tempat ada perkataan, setiap perkataan ada tempat. Kadang-kadang kita susah menempatkan kata-kata pada tempatnya. Berapa banyak salah ngomong tiba-tiba viral akhirnya berurusan, bener. Ini kita nggak bisa main-main, iseng-isengan main pijit-pijitan aja ngatain orang kira-kira. Berapa banyak kita akhirnya berurusan di penjara bang.
Mungkin gue main ngelawak aja, gue nggak mau serius-serius. Gue takut tuh kalau gue ditangkap, anakku saya yang ngasih makan. Iya kan, gue bilang Allah yang ngasih makan, tapi gue jangan nerima. Apa gimana sih bang? Gitu. Belum mantep, akidah kita belum mantep. Kalau bisa ngomong doang, makanya beruntung bisa ngomong aja udah dipakai. Apalagi kita pakai omongan, kira-kira begitu. Ya, saya masih pas-pasin aja, nggak pas juga namanya mak. Apa ya ini? Penting mau gue asal urusannya beres aja gue. Ya iyalah kan dia masih syuting, gue udah nggak ada ya kan. Gue nggak minta dibayar, biar paham jadi orang. Bercanda, maafin ini. Bagian saya dah yang kira-kira miring-miring sampai jomblang saya dah. Ya yang lurus-lurus saja doanya, lurus apanya lurus sama. Bapak saya juga begitu, doain saya nggak pernah miring-miring. Ya nggak pernah gitu miring-miring gitu. Bapak nambok obat kan kayak lagi. Ini cakep Pak ini, yakin insya Allah berkah terus, ngalir terus, amin. Banyak rezekinya. Sebab kalau urusan anak sama orang tua nggak ada habis. Setiap badal maktubah istighfar kita kirim doa ke orang tua. Ya, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, pasti selesai. Assalamualaikum astagfirullahaladzim. Pasti itu. La khatamti jami'an fil kubra al-Fatihah. Selesai astagfirullahaladzim ali walidayya. Tuh, doa lagi buat orang tua. Benar. Jadi istighfarnya kita bukan buat kita doang, aman. Orang yang salah istighfar, yang udah benar istighfar nggak istighfar supaya apa? Supaya jangan salah. Bapak istighfar ini buat siapa? Bapak kita istighfarnya buat emak kita, buat anak kita. Abang, cakepnya kita bisa jadi Allah kasih hidayah sekarang ini bukan karena kita sebelum ngerti doa, sebelum belajar doa, orang tua udah doain kita. Allahumma ja'al auladana aliman wa muta'alliman wa fatinan wa zakiyah. Pengen orang tua kita punya anak orang-orang yang berilmu. Makanya tanpa sadar kita begini-begini, awas, jangan meremehkan diri sendiri. Bisa jadi besok Allah angkat derajat kita lebih bagus daripada orang-orang yang menghina kita. Biarin aja. Saya nggak pernah hidup mimpi pengen jadi artis, enggak. Saya di pesantren suruh ngaji, balai rombeng ngikut. Guru saya buka kitab, saya ngikut buka kitab. Guru saya tutup kitab, saya ngikut tutup kitab. 5 tahun alhamdulillah saya bisa buka tutup. Kita nggak tahu siapa yang terbaik belum hari ini abang. Anjing ngikutin kiai bisa masuk surga. Dia Ashabul Kahfi, lihat anjing ngikutin kiai bisa masuk surga. Sebajing-bajingannya kita abang, belum sekarang surganya. Masa kita kalah sama anjing? Buset. Ya. Ya kira-kira begitu. Ya, Allahumma rzuqnal qanaah. Doa orang tua saya suka selalu berdoa gitu. Ya Allah, jadikanlah kami, karuniakan kepada kami sifat qanaah. Nerima apa adanya. Zaman hidup susah, kerjaan susah, nyari duit susah. Coba abang, kita udah nerimain, kira-kira bini nerima nggak kita hidup susah? Ya bang, gue baca dah ukuran muka lo bang. Capek sama bini, coba. Ya, gue lihat sih. Masa takut banget sama bini. Ya udah bagus dubung. Wah, kita bela-belain banget bini kita. Coba abang mati, ada bini mau gitu. Kentut bang. Lu bikin rumah bagus-bagus, rumah lu udah bagus, lu mati, kira-kira rumah lu buat siapa? Ya malah yang baru. Sehidup semati kentut, bohong. Dia kata cakep banget, pelukan. Abang punya bini cakep udah pikiran. Pergi di 200 meter karena saking cakepnya abang pikiran. Begitu denger aja gue digodain orang, kata bini tuh. Makanya emang gak pikiran punya bini cakep. Makanya nyari bini yang jelek aja, yang biasa-biasa aja. Yang orang lihat pada gede, nah abang jadi ini. Nah, tapi si jelek-jeleknya lu kok masih cakep kok. Iya makanya laki lu bukan. Ya bini laki lu bisa nyari duit, lu bisa nyari duit. Gua di rumah ngitung bareng. Kalau gua yang nyari, bini gua yang ngitung. Ini ukuran kita sekarang datang di 100 harinya orang tua kita, orang tuanya Baba Niman ya, bin Bapak Kempit. Tuh kan orang dulu kan namanya. Iya kadang-kadang yang dikempit apa? Ya kan dulu gitu ya. Nah, ini bukan lagi ini, emang begitu nama orang dulu. Lebak ada itu. Nama di daerah saya gitu. Bodong. Iya. Dia nggak tahu deh. Kalau kita Bapak Kempit, apanya sih Pak yang dikempit kan? Yang kita duduk miring juga waduh Bapak Kempit nih.
Orang tua dulu tuh cakep-cakep namanya. Berkah. Bikin gangnya gang kempit. Kenapa sih kata? Boleh. Mohon maaf Kiai, saya bagian begini nih. Kalau saya ceramah nih Pak Ji, saya nggak pikirin bener apa kagak, saya sikat aja gitu. Penting kalau begitu kita pulang biar paham, itu aja. Bisa jadi nih ngomong cepat begini nih, gue nggak pikirin materinya gue apa. Ya gue sikat aja, tapi nggak ada yang bubar nih. Karena kalau nggak depan bubar, gue nyusul. Ini kan kalau gue bubar gue bingung. Sampai gue udah nanya terus. Coba gue tanya nih, terus apa enggak ini? Tuh, kan? Enak lu mah nggak bayar. Terus aja. Iya Bang? Lu pernah nggak ngundang penceramah sampai 2 jam ceramah? Pernah juga? Baru ini. Pernah nggak Bang ada usaha ceramah sampai 3 jam? Pernah? Pernah? Di kampung sini? Pernah nggak? Ada. Udah berapa ustadz yang mati di sini? Ini bercanda Kiai, maafin Kiai. Ini kalau saya ngomong begitu dah, kita nggak tahu siapa yang benar nanti, bukan di sini. Kita jadi kadang-kadang saya juga berani ngomong. Makanya saya saya pelajarin. Waduh, salah aja saya pelajarin. Lalu gimana kita mau benar kalau nggak pernah tahu salah? Iya Bang. Kira-kira begitu. Saya bini juga saya nggak langsung pakai. Yang masih rapat pakai helm segala. Pulang siapa yang menyipok helm? Iya. Ada yang lakinya bego aja cipokin helm. Kagak, bukain dulu hati-hati. Ya, itu kalau saya bahas satu-satu itu doa orang tua kepanjangan. Tapi yang paling penting yang pertama tawasul, nyambung. Bagaimana nyambungin orang yang sudah meninggal? Mau 100, mau setahun, mau haul. Harian kita setiap waktu kirim Fatihah, mingguan setiap malam Jumat kita yasinan, bulanan kumpul bareng bentuknya arisan, kirim lagi Fatihah. Setiap tahun haulan namanya, kita bikin haul. Pak udah dikasih nih, udah dapat hidayah, udah dapat amanah, mobil udah bisa beliin, besok haulnya bikin. Siapin, beras videonya bikin. Empo dibantuin jalan, nggak dibantuin juga jalan. Kata orang tua, kalau empau punya hajat, kalau saudara punya hajat, yang punya duit bawain duit, yang punya beras bagi beras, yang punya kayu bawain kayu, yang punya air bawain air, yang nggak punya apa-apa datang. Saudara lu lagi mau hajatan, tuh orang tua ngajarinnya. Akhir hayat dia pengen anak cucunya pada kumpul, akur. Ayo berapa banyak ini satu keluarganya kagak akur? Pegang dada abang. Bes, udah tahu banget. Abangnya cakep, adeknya burik. Yang adeknya cakep, abangnya sengkek bener. Itu kita tanda-tanda turut ada aja begitu tuh. Itu ujian buat kita tuh. Tetap biar akur. Girang emak di kuburan. Lu banyak duit tapi lu pelit. Saudara lu nggak tahu bikin haul kagak. Setiap urusan, setiap acara berantem, acara ribut. Emak juga nyesek ulu hatinya di sono. Gue pikir gue masih hidup di dunia, lu nggak akur, sampai udah gue dikuburin masih kagak akur aja. Tuh, Bang, ayo pegang dada masing-masing, saya mau ngaku saya benar. Onde, denger deh, Ya gue sih nggak ngerti, masih kondi, masih kepang, gue nggak tahu, masih kuncir, gue nggak paham, gue nggak kenal. Tapi ini kira-kira diraba, pegang dada masing-masing. Yang pengen kita berebut keberkahan datang, yang punya kue bawain kue, yang punya kayu bawain kayu, yang punya beras bagi beras, yang punya duit buru-buru bantuin bawa duit, nggak punya apa-apa datang duluan, hibur abang kita. Pokok gue minta maaf nggak bisa ngasih apa-apa, tapi tenaga gue banyak, gulung karpet gue mau. Asal jangan gue pulang ke gulung sama karpet. Nah hilang saudaranya. Kita diketok di musola lah ada. Kira-kira begitu. Ini kalau kita mau berebut keberkahan, ini bukan lagi apa, kita lagi bangga-banggaan. Buang sifat ujubnya buang. Ikhlas sudah lillah. Karena Allah wa fillah, di jalan Allah, nanti dapatnya mardotillah, ridhonya Allah. Kelar, Paul Pak. Jangan takut miskin.